Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah Firdaus. NIM saya 251010388. Jurusan Teknik Mesin. Kelas 02 TMSP 008. Di video kali ini saya akan membuat video monolog alasan saya mengapa masuk teknik mesin dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Tentang mimpi-mimpi besar di teknik mesin. Mimpi-mimpi besar di teknik mesin itu bukan karena jalan yang saya lalu selalu mulus dan bertabur kemudahan. Sama sekali tidak. Di balik keyakinan ini ada lembaran cerita tentang kegagalan, penolakan, dan bagaimana saya harus berdamai dengan kenyataan. Semua ini bermula ketika saya duduk di bangku SMA, sekolah menengah atas, SMA. Seperti jutaan remaja lainnya, di negeri ini, akhir masa sekolah adalah fase yang paling mendebarkan. Fase di mana kita semua bertaruh pada satu kata, yaitu UTBK. Menjelang ujian itu dihabiskan buku-buku tebal, latihan soal yang tiada habisnya, hingga doa-doa yang dipanjatkan di sepertiga malam. Saya menaruh harapan yang sangat besar pada ujian nasional tersebut. Namun, pada ujian nasional tersebut, ketika hari pengumuman itu tiba, layar monitor tidak menampilkan warna hijau, melainkan warna merah yang membawa pesan bahwa saya masih belum berhasil. Rasanya tentu saja kecewa. Ada ruang di dalam dada yang seketika terasa kosong. Tetapi saya menolak untuk menyerah pada ketukan pertama. Saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa jalur menuju masa depan tidak hanya satu kunci atau satu kunci. Maka saya kembali bangkit dan mencoba mengetuk pintu berikutnya. Ujian mandiri di Universitas Islam Negeri, yaitu UIN. Saya mempersiapkan diri lagi, menaruh sisa-sisa harapan saya memiliki di sana. Namun takdir berubah, masih ingin menguji saya. Ketaguhan hati saya untuk kedua kalinya, hasil yang keluar tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. UIN pun belum menjadi tempat saya berlabuh. Dua kali ditolak oleh institusi impian. Bohong jika saya mengatakan saya baik-baik saja. Kalanya saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya bukan di bangku kuliah? Memang bukan di bangku kuliah. Namun di tengah keputusan itu, saya menyadari bahwa sebuah mesin yang macet tidak seharusnya dibuang. Ia harus perlu diservis setel ulang fungsinya dan dicoba dengan bahan bakar tekad yang baru. Kegagalan itu justru mengikis ego saya
menyisakan satu hal mental yang lebih tangguh, sehingga akhirnya langkah, kaki, dan takdir menentukan saya untuk mengikuti ujian yang lebih dikenal dengan Unpam. Tanpa ekspektasi yang berlebih, namun dengan kesungguhan yang penuh, saya melewati proses ujian tersebut, dan barangkali disinilah garis takdir itu bekerja. Kali ini, di pintu itu terbuka bahwa saya berhasil. Saya diterima di Universitas Pamulang yang paling saya membuat saya sangat-sangat bersyukur. Saya diterima di jurusan yang selama ini saya menjadi impian saya, yaitu teknik mesin. Ya, melalui perjalanan berliku dari SMA kegagalan UTBK sehingga penolakan di UIN, akhirnya saya paham satu hal. Unpam bukan sekedar tempat pelarian atau pilihan terakhir bagi saya. Unpam adalah jawaban. Tempat ini adalah wadah untuk dipersiapkan semesta agar saya menempa diri membuktikan bahwa seorang Ardiansah Firdaus ini yang pernah jatuh kini siap bangkit dan berlari sekencang bersama roda-roda penggerak di teknik mesin. Ya, ada sebuah pepatah klasik yang sering kita dengar. Pilihlah jalan hidupmu dengan sadar, karena di sanalah energimu akan habis. Ketika pertanyaan itu datang kepada saya, pertanyaan tentang masa depan diayunkan setelah gerbang SMA menengah. Usai jawaban itu, saya jatuh pada dua kata bagi sebagian orang bising. Terdengar berat, bising, dan penuh dengan oli. Dua kata itu adalah teknik mesin. Dan di video kali ini, dalam rangka pemenuhan syarat dari UAS mata kuliah Bahasa Indonesia, saya ingin mengajak Anda semua, siapapun yang menyaksikan video ini, untuk menyelami sebuah cerita, bukan sekedar cerita tentang pilihan program studi, melainkan tentang sebuah panggilan jiwa, tentang logika yang berpadu dengan imajinasi. Dan mengapa saya bahwa teknik mesin adalah wadah terbaik bagi masa depan bagi saya? Banyak orang di luar saya berpikir, kenapa teknik mesin? Bukankah itu jurusan yang melelahkan? Isinya hanya menghitung komponen, membongkar mesin, dan berurusan dengan rumus-rumus fisika yang rumit. Saya tidak akan menyangkal hal itu. Ya, teknik mesin rumit. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita gunakan kacamata bahasa dan rasa. Bagi saya, sebuah teknik mesin bukan sekedar tumpukan besi tua yang bergerak karena bahan bakar. Sebuah mesin adalah sebuah simfoni. Bayangkan, ada ratusan, bahkan ribuan komponen kecil. Dalam sebuah sistem. Ada roda gigi, ada poros, ada fluida yang mengalir, ada panas yang berpindah. Mereka semua memiliki ego
dan fungsi masing-masing. Namun presisi mereka bekerja selaras tanpa saling mendahului demi mencapai tujuan. Demi mencapai satu tujuan. Bukankah itu sebuah karya seni yang luar biasa? Sejak kecil rasa penasaran selalu menghantui kepala saya. Setiap kali melihat kendaraan lewat atau melihat alat mekanisme sekecil jam dinding bekerja, pertanyaan di kepala saya, bukanlah apa itu, melainkan bagaimana cara benda itu bekerja dan bagaimana manusia menciptakan sesuatu yang begitu presisi. Rasa penasaran itulah yang menuntun saya. Saya ingin menjadi orang yang paham, orang yang merancang, dan orang yang mengendalikan teknologi tersebut. Ketika akhirnya saya menampakkan kaki di bangku perkuliahan teknik mesin, mata saya semakin terbuka. Jurusan ini ternyata jauh lebih luas dari sekedar bengkel otomotif. Di sini kami belajar tentang fondasi peradaban modern. Kita membaca tentang statistika struktur dan kekuatan material, bagaimana kita memastikan sebuah konstruksi tidak akan runtuh menahan beban, bagaimana kekuatan material hingga batas maksimumnya agar aman digunakan oleh manusia. Kita juga berbicara tentang termodinamika dan perpindahan panas, mengerti bagaimana energi konversi efisien yang optimal. Lalu ada mekanika fluida yang mempelajari aliran zat cair atau gas yang aplikasinya ada di mana-mana, mulai dari sistem pemimpaan hingga aerodinamika pesawat. Tidak lupa di era digital ini, kami juga dituntut menguasai teknologi perancangan seperti AutoCAD. Nah, gambar teknik bukan sekedar goresan pensil di atas kertas kalkir, melainkan visual digital 3 dimensi yang membutuhkan presisi tingkat tinggi, sehingga hitungan milimeter setiap garis saya buat di software tersebut adalah presentasi dari tanggung jawab salah satu. Hitung 1 mm saja, konsekuensinya bisa fatal pada produk nyata. Menentang sangat. Apakah saya pernah merasa lelah saat menghadapi analisis statistika yang rumit? Tentu saja. Namun, ada keputusan yang tidak bisa dinilai dengan materi ketika sebuah persamaan matematika yang panjang akhirnya menemukan titik temuan ketika sebuah rancangan gambar akhirnya berfungsi dengan sempurna. Itulah candu dari teknik mesin, tantangan yang melahirkan kepuasan intelektual. Pilihan saya masuk teknik mesin
tidak melalui soal ego pribadi atau rasa penasaran masa kecil. Ada tanggung jawab, ada tanggung jawab, ada tanggung jawab, tanggung jawab sosial yang saya pikul sebagai seorang mahasiswa, sebagai bagian dari agen perubahan. Kita sedang hidup di mana dunia bergerak sangat cepat. Kita berbicara tentang transisi energi, otomasi, robotika, dan manufaktur berkelanjutan. Dunia sedang berteriak membutuhkan solusi atas krisis energi dan pencemaran lingkungan. Nah, disinilah peran seorang insinyur teknik mesin menjadi sangat krusial. Indonesia adalah negara yang besar, kaya akan sumber daya. Namun kita tidak boleh selamanya menjadi bangsa yang hanya mengimpor teknologi. Kita harus bertransformasi menjadi bangsa mampu memproduksi dan mencipta teknologi kita sendiri. Saya bermimpi dengan ilmu yang saya timba di teknik mesin ini, baik itu tentang konversi energi terbarukan, optimasi material, konfirmasi energi terbarukan, maupun sistem manufaktur yang efektif. Saya bisa ikut ambil bagian dalam memajukan industri mandiri di tanah air. Mulai dari hal kecil seperti merancang alat pertanian yang lebih efisien untuk petani lokal, hingga proyek besar seperti pengembangan kendaraan listrik atau pembangkit energi ramah lingkungan. Saya ingin ilmu saya pelajari di ruang kuliah tidak menguap begitu saja di udara, tetapi bumi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Selain itu, hard skill berupa rumus dan rancangan teknis ada hal tak kasat mata yang saya dapat di teknik mesin ini, yaitu pembentukan karakter. Teknik mesin pembentukan saya menjadi pribadi yang logis, sistematis, tanggung jawab, dan tidak menyerah. Kami diajarkan untuk melihat masalah bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai sebuah variabel yang harus kita cari jalan keluarnya. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, apa hubungannya semua analisis teknis ini dengan mata kuliah bahasa Indonesia yang sedang saya penuhi hari ini? Hubungannya sangat erat. Seorang insinyur sehebat apapun dengan rancangan mesin paling revolusioner sekalipun tidak akan pernah bisa merealisasikan idenya jika ia tidak mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Bahasa Indonesia adalah jembatan logika tersebut. Melalui penulisan ilmiah yang runtut, presentasi, laporan, teknik yang persuasif, dan penyampaian gagasan yang santun serta terstruktur. Disitulah ilmu teknik
menemukan suaranya. Naskah monolog ini adalah salah satu bukti bagaimana saya mencoba merajut rasa cinta saya pada dunia teknik menggunakan bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali pilihan saya pada teknik mesin bukanlah sebuah kebetulan, bukan pula karena ikut-ikutan. Ini adalah pilihan sadar diri dari seseorang pemuda yang ingin melihat dunia bergerak ke arah yang lebih baik melalui sentuhan mekanis dan pemikiran yang presisi. Jalan masih jalan masa jalan di depan masih panjang. Lembaran-lembaran laporan praktikum masih ngantri untuk diselesaikan. Ujian-ujian masih menghadang dan rumus-rumus rumit masih harus saya jinakkan. Namun, selama mesin di dalam dada ini, yaitu tekad dan semangat tetap berputar dengan bahan bakar impian, saya tidak akan pernah berhenti melangkah. Saya Ardiansa Firdaus dari Teknik Mesin, bangga menjadi bagian dari solusi masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Dan sampai jumpa di ruang inovasi masa depan. Salam forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.